Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 160. Pemuda ini benar-benar terlalu kuat. Bagi seorang manusia untuk mencapai tingkat ini, itu benar-benar tak terbayangkan, dan jarang terlihat di bumi ini. Batu mischievous bergumam sambil berkedip dengan kilau kristal di rambut si kecil. Wajah si kecil penuh konsentrasi. Prestasi Shi dalam simbol sangat menakutkan dan mendalam, membuatnya sangat sulit untuk mengukur dengan tepat seberapa kuat dia sekarang. Para jenius di sekitarnya semuanya terengah-engah. Meskipun mereka semua bangga dan sombong, ketika mereka melihat jenis surga yang melengkung dan individu yang diberkati secara ilahi, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, karena perbedaannya terlalu besar. Ini kelima kalinya dia mengalahkan Demonic Crack Butterfly. Saya ingin tahu apakah itu akan menyerah sekarang. Weng. Ruang mulai terdistorsi, dan garis-garis di seluruh tubuh kupu-kupu iblis menjadi cemerlang. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang beberapa ratus sang satu seketika. Itu diiris menjadi bukit, menembusnya. Semua orang menarik napas dingin. Bug ilahi itu terlalu kuat. Hanya dengan satu kepakan sayapnya, cahaya yang berharga akan memenuhi langit. Jika bukan Shi yang melawannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kupu-kupu iblis mendarat di puncak gunung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, seolah-olah menyelaraskan dengan ki melalui pernapasannya. Setelah itu membangkitkan resonansi antara langit dan bumi. Energi esensi yang tak terhitung jumlahnya dengan panik bergegas ke arahnya, membakarnya. Akhirnya, kupu-kupu iblis mulai mengepakkan sayapnya sebelum terbang sekali lagi. Kedua sayapnya berkedip, dan kilat yang mengejutkan melonjak. Cahaya listrik tiba-tiba muncul, dan tempat ini mulai melengkung dengan awan dan kabut saat cahaya merah menyala. Ini akan melepaskan serangan lain. Setelah menantang berkali-kali berturut-turut hari ini, apakah ini akan melakukan pertarungan terakhirnya? Keturunan Dewa Iblis kuno menjadi marah. Itu ingin melakukan pertempuran terakhir yang menentukan, tetapi setelah terus-menerus kalah, itu masih sangat tidak yakin. Kali ini, ia menghabiskan semua yang dimilikinya, dan menghabiskan semua kekuatan sucinya. Seluruh tubuh kupu-kupu iblis memancarkan cahaya, mengembangkan kilau seperti batu giok. Sayapnya seperti dua pedang abadi, berpotongan satu sama lain saat bergegas menuju Shi. Hong! Masih ada jarak yang cukup jauh memisahkan mereka, tapi suara seperti guntur langsung mengguncang penonton hingga telinga mereka mulai sakit. Pancaran petir itu seperti lautan bintang saat itu dengan panik pecah. Pancaran petir yang tak terhitung jumlahnya diretas, menyilaukan dan menakutkan. Teknik berharga kupu-kupu iblis sangat mencengangkan, membuat semua orang yang menonton terperangah. Semua rambut mereka berdiri tegak. Shi seperti dewa saat dia berdiri di sana. Radiance menyelimutinya, dan rambutnya berkibar di belakangnya. Pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang membuat detak jantung orang menjadi lebih cepat, seolah-olah dewa turun ke dunia manusia. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Langsung mengangkat tangan kanannya, dia menunjuk ke arah langit yang jauh. Dalam sekejap, dia langsung dikelilingi oleh kabut berkabut yang menyatu dengan cahaya warna-warni. Itu naik dengan liar, menyapu langit dan bumi. Hong-hong! Pada saat yang sama, awan hitam mulai berputar di atas kepalanya. Guntur itu mengejutkan dunia, dan kilat yang sangat besar muncul, meretas jalannya. Dia juga menggunakan teknik kilat yang berharga. Sangat kuat. Semua orang terkejut, namun pada akhirnya mereka merasa lega. Teknik berharga ini adalah sesuatu yang sudah digunakan Shi sebelumnya, dan mereka tidak melihatnya menggunakan teknik berharga ke-6 pada akhirnya.
Jika dia benar-benar menggunakan yang lain, maka itu akan terlalu mengejutkan. Itu adalah teknik klan hujan. Itu adalah kemampuan penekan dari pihak keluarga ibunya. Guntur dan kilat Shi adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Tetesan hujan seperti bunga yang berkilauan saat memenuhi langit, dan guntur dan kilatnya gila. Ketika dia menggunakannya, kekuatannya jelas lebih kuat daripada ketika anggota Rain Clan menggunakannya. Orang-orang menghela nafas. Bagaimanapun juga, individu yang memiliki bakat surgawi yang melengkung sangat luar biasa. Segala jenis kemampuan luar biasa, sekali di tangannya, akan mengungkapkan kekuatan yang jauh melebihi norma. Itu membuat sulit bagi orang untuk mengejar punggungnya. Satu orang menguasai 5 kemampuan hebat, dan salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai teknik berharga penjaga klan. Shi tenggelam dalam kilat. Cahaya keemasan itu cemerlang, dan dia seperti dewa saat dia menjaga dari kupu-kupu iblis itu. Dapat dikatakan bahwa keduanya seperti jarum di tumpukan jerami, karena mereka semua dikelilingi oleh petir yang terjalin. Ini adalah pertempuran yang paling pantang menyerah. Tangguh dan cerah, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Petir itu seperti sungai bintang-bintang saat membelah garis demi garis, membuat tempat ini sangat mempesona. Semua orang menutup telinga mereka. Gelombang suara itu terlalu menakutkan, dan telinga mereka akan pecah. Lampu listrik itu seperti gelombang badai saat menggulung lautan guntur yang tak habis-habisnya. Semua orang terpesona saat mereka menonton. Begitu pencapaian seseorang dalam simbol mencapai tingkat ini, itu benar-benar dapat dianggap ilahi. Siapa yang berani menyerang orang seperti ini? Pertarungan sengit dua individu dapat dianggap sebagai pertempuran sejarah. Bahkan jika pewaris dewa datang, mereka juga akan terkejut. Shi dan kupu-kupu iblis terlalu kuat. Jika saya ingat dengan benar, keluarga Kekaisaran Bela Diri hanya memiliki 2 metode berharga tertinggi. Sisanya hanyalah beberapa kemampuan tambahan kecil. Bagaimana dia bisa memahami 5 klan menjaga teknik berharga? Bukankah semua ini milik koleksi keluarga Kekaisaran Bela Diri? Keluarga Kekaisaran Bela Diri tidak kekurangan kemampuan kecil, tetapi untuk metode berharga tertinggi sejati, jika klan besar memilikinya, itu sudah bisa dianggap sangat bagus. Semua orang mulai bergumam di antara mereka sendiri. Dengan 2 kemampuan ilahi besar keluarga Kekaisaran Bela Diri dan teknik berharga penekan klan hujan, ini hanya 3 jenis. Masih ada 2 lagi, jadi dari mana Shi mempelajarinya? Semua orang bingung, namun mereka hanya bisa menghela nafas. Seorang individu surgawi dan berbakat secara alami akan memiliki peluang besar sendiri. Selain itu, Raja Bela Diri bukanlah orang biasa. Selama masa mudanya, dia bertarung dengan orang lain untuk mendapatkan gelar kaisar, dan kekuatannya sangat dahsyat. Meskipun dia tidak menunjukkan dirinya selama beberapa tahun terakhir, orang-orang masih tidak akan pernah melupakannya. Sangat mungkin bahwa dia mewariskan 2 kemampuan tersembunyi secara diam-diam, dan dunia luar tidak mengetahuinya. Kupu-kupu iblis diledakkan terbang. Meskipun petir itu sangat kuat dan tidak kalah dengan Shi, pada akhirnya, itu masih dikalahkan. Individu dengan murid ganda sangat menakutkan. Orang dengan 2 murid bisa mengubah kelemahan kecil menjadi sesuatu yang besar sebelum menyerang dengan ganas. Selama kesempatan kecil diberikan, itu pasti akan dihancurkan. Shua. Guntur dan kilat tersebar di mana-mana, dan kupu-kupu iblis tidak mau karena berubah menjadi seberkas cahaya. Itu bergegas dengan 2 sayapnya seperti pedang abadi, berkilau dan transparan. Mereka brilian sampai-sampai membuat orang sulit membuka mata mereka, dan sinar membunuh bersinar di mana-mana. Cahaya ilahi meletus dari sepasang sayap, berhamburan ke bawah beruntun. Itu memecahkan puncak gunung dan lembah, dan mereka runtuh dengan suara honglong. Semua orang diliputi keterkejutan,
dan mau tak mau merasa takut. Sepasang sayap kupu-kupu kristal dan cemerlang itu benar-benar seperti sepasang pedang abadi. Mereka terlalu tajam, dan cahaya yang mereka pancarkan bisa menaklukkan segalanya saat menebas ke arah Shi. Shi tidak takut. Dia membuka matanya dan menembakkan jaring yang menakutkan. Suara ilahi mengikuti, dan pancaran yang terbentuk dari simbol misterius menyelimuti wilayah di depannya. Jenis pemandangan ini sangat mengejutkan, dan seolah-olah langit sedang dibuka. Cahaya kabur sangat mirip dengan energi kekacauan utama saat melonjak. Murid ganda membuka surga. Seseorang berteriak ketakutan. Bagaimanapun, rumor itu benar. Murid kembar Shi benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur dan mendalam. Itu bisa menekan dan membunuh musuh. Murid-muridnya memancarkan cahaya ilahi dengan fokus pada langit dan bumi. Kupu-kupu iblis berjuang, tetapi pada akhirnya, kedua sayapnya menjadi kaku. Itu dibatasi di langit, dan cahaya dari sayapnya redup. Sulit baginya untuk memancarkan cahaya pedang apapun, dan sunyi karena tetap di udara. Selain ini, apa lagi yang kamu punya? Meskipun kupu-kupu retak iblis terperangkap, itu tidak hingar-bingar. Suaranya dingin dan jernih, dan sebenarnya suara seorang gadis muda. Shi tidak mengatakan apa-apa. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan dengan suara hong, semua jenis simbol muncul di sekitarnya. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa beberapa jalur surgawi muncul, dan makhluk seperti dewa disimpan di dalamnya. Di dalam salah satu jalan surgawi adalah merak pelangi. Ia melebarkan sayapnya dan berteriak, berkelap-kelip dengan cahaya terang. Itu kuat dan menakutkan. Di jalan surgawi lainnya, ada Bei'an. Itu sangat ganas, dan mirip dalam bentuk dan penampilan dengan harimau ilahi dengan tanduk naga. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya, membutakan penglihatan seseorang saat ia meraung dengan kepala terangkat tinggi. Di dalam jalur surgawi ketiga, ada peng emas yang tampaknya terbentuk dari emas. Pupilnya seperti kilat, dan saat cahaya keemasan melonjak dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dewa kuno sekali lagi muncul. Yang keempat, sebanyak 5 jalur surgawi memancarkan cahaya, dan makhluk-makhluk menakutkan menduduki mereka. Ada merak pelangi, Bei'an, peng bersayap emas dan lainnya. Mereka semua berputar-putar di sekitar sisi Shi, dan hujan cahaya yang indah menari-nari di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti raja di antara para dewa, yang memandang semua orang dengan jijik. Semua orang tercengang. Ranah kesempurnaan dalam teknik berharga tercermin dalam simbol mendalam yang ditemukan dalam 5 teknik ilahi ini. Namun, setiap teknik berharga terkonsentrasi menjadi satu simbol. Saat mereka dipelihara di dalam jalur surgawi, itu melahirkan burung-burung surgawi kuno dan binatang buas. Satu simbol, satu teknik berharga. Satu jalur surgawi dapat menyimpan satu makhluk tertinggi. Orang-orang menjadi terkejut satu demi satu. Ini terlalu menakutkan. Hanya seseorang yang memiliki bakat alami serta tingkat pemahaman dan pemahaman simbol yang sangat tinggi yang bisa begitu luar biasa. Layak disebut individu dengan 2 murid. Selama seseorang muncul dalam ras manusia dan matang dengan benar, mereka akan menjadi sebanding dengan orang suci dan keberadaan seperti dewa. Ahli berbagai ras semua gemetar ketakutan. Mereka sama sekali tidak cocok untuk pemuda ini. Di luar kerumunan, si kecil mengambil segenggam lumpur emas sebelum melemparkannya ke mulutnya. Suara kengci-kengci terdengar, dan wajahnya tanpa ekspresi. Batu main-main seukuran ujung jari yang sehalus batu giok mengalir dengan kilau emas samar. Setelah melihat ini, ia segera berteriak dalam kesedihan, "Bukankah itu tertinggal untukku? Bagaimana kamu bisa memakannya? Makan, makan, sempurnakan semuanya." Pria kecil itu berbicara pada dirinya sendiri. Pasir yang berkilauan sedang dikunyah di dalam mulutnya, dan kata-katanya tidak jelas ketika dia berkata,
saya benar-benar ingin tumbuh 2 atau 3 tahun lagi. Bagaimanapun, kamu masih tidak bisa memakan pasir surgawi. Kamu benar-benar tidak bisa mencerna hal ini. Ketika Divine Strike Stone melihat bagaimana dia menyia-nyiakannya, hatinya sangat sakit hingga rasanya seperti sekarat. Kamu tidak mengerti. Pria kecil itu berbicara. Meskipun dia mengunyah lumpur emas, dia agak linglung. Pikirannya ada di mana-mana, dan adegan dari masa lalunya muncul satu persatu. Batu mencolok ilahi tercengang. Saat melihat si kecil memakan lumpur, tiba-tiba terasa seolah ada sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam hatinya. Dia tampak sangat buas, tetapi sebenarnya dengan ceroboh mencoba meningkatkan kekuatannya. Pemuda seperti dewa itu adalah musuh utamamu? Tanya batu nakal itu. Si kecil memukulnya, menciptakan suara dong dan berkata, "Saya tanpa saingan." Batu nakal itu melawan dan berkata, "Jika kamu terus memukulku, aku akan pergi." Si kecil meraihnya sekaligus dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengunyah dan berkata, "Berapa banyak barang bagus milikku yang sudah kamu makan? Keilahian esensi Anda seharusnya meningkat banyak, jadi mari saya lihat seperti apa rasanya. Selamatkan aku." Batu mencolok ilahi memekik. Anak buas ini benar-benar menggigitnya dengan suara gasi-gasi. Shi sekali lagi melepaskan Crack Demonic Butterfly. Dia melemparkannya ke kedalaman daerah tulang surgawi yang dibatasi, ke dalam kabut. Setelah itu, individu 2 dengan murid ganda masuk juga, menghilang dari pandangan. 1 jam kemudian, suara mengguncang dunia yang keras dilepaskan. Seluruh dunia kecil ini bergetar dan memancarkan cahaya. Lorong setiap wilayah mulai menjadi kabur, dan semua gerbang emas dengan cepat meredup sebelum benar-benar menghilang. Semua wilayah di dunia kecil itu menyatu, menjadi terhubung. Mereka tidak lagi perlu meminjam dukungan dari lorong-lorong emas untuk melakukan perjalanan antar daerah. Keseluruhan 100 Shattering Mountains muncul, dan tidak lagi dipisahkan menjadi potongan-potongan. Itu sekarang mencapai periode terakhir pembukaannya, dan akan segera berakhir. Siapapun yang ingin masuk lagi harus menunggu 100 tahun lagi. Selain itu, ini menandakan bahwa krisis yang sebenarnya sudah dekat. Dari zaman kuno sampai sekarang, selalu seperti ini. Ketika daerah-daerah terhubung, tidak hanya para jenius yang saling bertabrakan lebih sering, bagian yang lebih menakutkan adalah bahwa makhluk-makhluk asli dari 100 Shattering Mountains akan berburu dan memberi makan. Ahoho! Raungan yang menindas terdengar, mengguncang seluruh dunia ini. Aura menakutkan berkembang biak dari kedalaman semua pegunungan besar, mengguncang semua gunung. Dari makhluk-makhluk tangguh yang berasal dari tanah ini, cukup banyak yang sebelumnya disegel di dalam wilayah sempit ini. Sekarang setelah mereka benar-benar bebas, mereka dengan panik bergegas menuju wilayah mereka. Seolah-olah mereka menerima semacam perintah, dan mulai membantai para jenius ini dari luar dunia ini. Sekelompok kelelawar raksasa mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara mendesis. Setiap kelelawar ini sebesar Pterosaurus. Mereka keluar dari jurang yang tertutup rapat, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka membantai ke segala arah. Macan tutul perak terbangun di dalam jurang yang diselimuti kabut. Setelah mengangkat tubuhnya, tingginya lebih dari beberapa ratus meter. Seluruh tubuhnya berkedip dengan sisik perak. Tiba-tiba melompat, dan dengan suara hong, itu turun di puncak gunung. Sebuah cakar turun, secara langsung menyebabkan puncak gunung runtuh. Kaca! Sebuah gunung berapi aktif terbelah, dan sapi mewah merah yang benar-benar merah bergegas keluar. Itu menginjak magma, dan aumannya mengguncang dunia kecil ini. Itu membuat semua gunung dan sungai terbuka. Orang luar ini menggali dan memakan obat spiritual serta menjarah artefak berharga. Mereka sudah terlalu lama berkeliaran dengan bebas di sekitar sini.
sudah waktunya bagi kita untuk memulai pesta kita juga. Seekor binatang emas bermata biru membuka mulutnya. Itu berjalan keluar dari sungai besar, dan itu mirip dengan kilin 3. Ada sepasang tanduk di kepalanya, dan sisik merah menutupi tubuhnya dengan rapat. Ekornya seperti gada, dan cakarnya sangat tajam. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan saat uap air memenuhi udara, cahaya warna-warni melonjak. Di atas puncak gunung yang tinggi, seekor merak dan peng emas berdiri berdampingan. Mereka mengawasi segala sesuatu di dalam gunung dan sungai. Setelah itu, tubuh mereka meledak dalam cahaya yang berharga, menyebabkan gunung pecah ke segala arah. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, menyerbu ke pegunungan secara terpisah. 1. 3,3 kaki. 2. Shi tentu saja, tapi kamu tahu, Cina. 3. Sedikit mirip dengan Kirin. Jepang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.